Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argomulyo dan saudara-saudari semua dimanapun saat ini berada. Saat ini kita akan bersama-sama merayakan iman kita di dalam ibadah Minggu Paskah yang ke-6. Dan Tuhan akan menyapa kita melalui pelayanan firman, dan mari bersama kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Di Minggu Paskah yang ke-6 ini Tuhan tetap mengasihi dan akan terus menolong dan memberkati kami. Di dalam penyertaan-Mu melalui pewartaan firman yang sebentar lagi akan kami terima bersama. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini di Minggu Paskah yang ke-6 terambil di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat 17. Yang demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang selalu merindukan sabda Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kehidupan kita pasti kita memiliki banyak kawan atau teman di tempat kerja, di gereja, atau bahkan di lingkungan dimanapun kita berada. Namun tidak semua teman atau kawan itu adalah sahabat kita. Tidak semua teman atau kawan itu sahabat kita. Bahasa Indonesia sangat kaya. Bahasa Inggris hanya satu kata menyebutnya, yaitu friends. Dalam bahasa Indonesia dibedakan antara teman, kawan, dan sahabat. Tiga hal ini sangat berbeda. Kita bisa bilang itu teman kantor atau itu kawan sekolah saya. Tapi jarang kita bilang itu adalah sahabat kantor atau sahabat sekolah saya. Kita punya kawan paduan suara atau teman main sepak bola atau teman yang lainnya. Tetapi ketika kita memakai kata sahabat, kita menunjuk pada relasi persahabatan yang lebih dalam lagi. Dalam persahabatan ada keakraban dan rasa saling percaya yang ditanamkan di dalam persahabatan itu. Sahabat adalah orang yang sangat kita percaya. Rahasia pun rela kita bagi kepadanya ketika kita tahu dia sungguh
memahami keadaan kita dan mau mengerti keadaan kita, walaupun belum tentu apa yang menjadi keinginan sahabat itu kita setujui pilihan-pilihan yang akan diputuskan. Sahabat yang kita kategorikan sebagai orang yang sangat dekat, kita anggap orang yang paling kita percayai, berarti di dalam kehidupan kita membuka diri. Di dalam kehidupannya akan tampil apa adanya. Tidak ada polesan, tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Itulah yang dinamakan sahabat. Kita berani menjadi diri sendiri, menunjukkan jati diri kita. Kalau kita baik ya baik, kalau ada kejelekan di dalam hidup kita ya kita akan tunjukkan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Oleh sebab itu di dalam Amsal pasal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara di dalam kesukaran. Oleh sebab itu sahabat di dalam suka dan duka itu pasti akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Berbeda dengan teman atau kawan, sangat berbeda. Kalau sahabat itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita, kapanpun kita membutuhkan, baik suka maupun duka, pasti sahabat itu pasti akan hadir dan akan ada untuk kita, untuk menolong dan memberikan yang kita butuhkan. Itulah sahabat. Oleh sebab itu Amsal pasal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara di dalam kesukaran. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita membaca teks Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-17, di dalam ibadah Minggu Paskah yang ke-6 ini menceritakan bagaimana menjadi sahabat itu perlu ada kesediaan untuk saling mengenal, membuka diri dan membangun rasa saling percaya. Di dalam kehidupan persahabatan akan ada kasih yang ditunjukkan, sama seperti apa yang dinarasikan di dalam Injil Yohanes, bahwa sama seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Tuhan Yesus menyebut kita ini sahabat, bukan lagi menyebut kita ini hamba. Karena seorang hamba itu tidak mengetahui apa yang diketahui oleh tuannya. Seorang hamba tidak mengetahui secara persis keadaan tuannya. Tetapi kalau seorang sahabat dan Tuhan sudah menganggap kita ini sahabatnya, maka segala sesuatu yang akan terjadi ke depan, segala sesuatu yang akan kita alami di kemudian hari, Tuhan Yesus sudah menceritakan kepada kita, dan hal-hal apa yang akan kita lakukan untuk melewati hari-hari yang sudah dipersiapkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan menganggap kita itu sebagai sahabat. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, yang menjadi pertanyaan, bisakah kita menjadi sahabat bagi semua orang? Tidak hanya sahabat bagi orang yang menyukai kita atau menyayangi kita. Sahabat lebih jauh menjangkau. Bisakah kita juga menjadi sahabat bagi orang-orang yang mungkin tidak menyukai kita, yang mungkin tidak senang dengan kita, atau bahkan itu menjadi musuh kita? Bisakah kita menjadi sahabat bagi mereka semua itu? Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, dari bacaan ini di dalam konteks Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17, kita akan belajar beberapa hal, bahwa perikop ini adalah perintah supaya kita ini saling mengasihi. Ini adalah perintahku kepadamu agar kamu saling mengasihi.
ayat 12. Dan untuk memahami ayat 9 sampai ayat 17 itu, untuk memahami bacaan kita pagi hari ini, kita perlu melihat lagi pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, yaitu bacaan minggu lalu. Bagaimana berbicara tentang tinggal di dalam Tuhan, yaitu bagaimana kita ini menjadi ranting Tuhan, ranting sang pokok anggur yang harus selalu melekat, nempel, nyawiji rumaket kalian Gusti, supaya di dalam kehidupan kita ini mengetahui apa yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah kita diingatkan untuk saling mengasihi. Karena Tuhan menganggap kita ini sebagai sahabat, maka Tuhan begitu mengasihi kehidupan kita, yaitu kehidupan yang selalu jatuh di dalam dosa, sering melakukan kesalahan, dan bahkan sering mengecewakan Tuhan. Tetapi karena Tuhan sudah menganggap kita sahabat, maka Tuhan tetap mengasihi dan menolong kita. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ayat 9 sampai ayat 17 berbicara tentang tinggal di dalam aku. Abide in my love, remain in my agape. Ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi, yaitu ada dua hal yang penting yang akan kita pelajari. Yang pertama, Kristus itu mencintai umatnya. Kristus mencintai umatnya. Ia berkenan menjadi sahabat di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam Kristus, Allah yang maha tinggi, pencipta segala sesuatu, itu berkenan menjadi sahabat bagi manusia yang penuh dengan kelemahan dan sering jatuh di dalam dosa. Tuhan menyapa kita, aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, segala sesuatu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, itu semua diberitahukan kepada kita karena kita ini adalah sahabat. Seperti di awal saya matur, seorang sahabat itu akan menceritakan segala sesuatu baik, buruk, dan jeleknya. Dan seorang sahabat akan tetap melindungi, menjaga rahasia, dan akan selalu ada di dalam setiap peristiwa suka maupun duka. Oleh sebab itu, melalui peristiwa ibadah Minggu Paskah yang ke-6 ini adalah sungguh istimewa. Bagaimana kita tetap akan disebut sahabat, dan Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan kita kalau kita mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kasih adalah perintah yang sangat mendasar di dalam kehidupan kekristenan, karena hanya dengan kasih kita bisa melihat karya dan kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bukan kita yang menjadi, atau bukan kita yang mencari untuk menjadi umat Allah, tetapi justru Tuhan yang memilih dan mencari kita untuk menjadi sahabat-sahabatnya. Tuhan memilih kita untuk kita bisa menceritakan bagaimana rahasia-rahasia kasih Allah itu di dalam kehidupan kita, dan juga untuk kita bagikan, kita ceritakan bagi banyak orang. Ternyata bukan inisiatif manusia di dalam persahabatan dengan Allah. Justru karena inisiatif Allah sendiri yang ingin menjalin persahabatan dengan ciptaannya, yaitu kita semua. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, yang pertama, karena Tuhan, karena Kristus itu mengasihi kehidupan kita. Yang kedua, di dalam refleksi Minggu Paskah yang ke-6 ini, kita diingatkan dan diundang untuk tinggal di dalam
kasih Allah. Bagaimana caranya kita ini tinggal di dalam kasih Allah? Tinggallah dalam kasih-Ku. Kasihilah yang memungkinkan. Hanya kasihlah yang memungkinkan Allah menjadi sahabat bagi manusia. Mungkin di dalam kehidupan kita sulit untuk tinggal di dalam kasih Allah, karena kita ini terkadang masih tidak mau menerima keberagaman, perbedaan, atau bahkan segala sesuatu yang berbeda dengan kita. Terkadang kita ini tidak mau menerimanya. Tetapi justru Tuhan yang melihat kita adalah orang yang berbeda. Kehidupan kita yang jauh dari keinginan Allah. Justru Allah memiliki inisiatif untuk menganggap kita sebagai sahabat dan menjalin hubungan, agar kita ini tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Dan kasih Tuhan itu menolong di dalam kehidupan kita, untuk kita refleksikan bagaimana kita juga harus mengasihi sesama kita. Nah, ibu bapak dan saudara terkasih di dalam Kristus, kasih di dalam bacaan ini menggunakan kalimat agape. Agape adalah kasih sayang yang dinyatakan di dalam tindakan tanpa maksud memperoleh balasan. Kasih agape adalah memberi bukan untuk mendapatkan sesuatu. Ada keikhlasan, ada ketulusan dari Allah yang ditunjukkan di dalam kehidupan kita ketika Allah ingin mengasihi kita. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita ini mampu menjalin persahabatan di dalam keluarga, menjalin persahabatan di dalam kehidupan berjemaat, menjalin persahabatan di lingkungan di mana kita berada, tempat kerja, kita menempuh pendidikan, komunitas di mana kita berada, dimanapun kita berada, maka kita harus menggunakan kasih agape, kasih yang tidak menuntut balas. Itu artinya ada keikhlasan, ada ketulusan, sama seperti Allah yang tulus dan ikhlas mencintai dan mengasihi hidup kita orang berdosa ini. Begitupun juga di dalam kehidupan umat percaya. Maka kita dapat dipersatukan di dalam iman dan kasih ketika kita mengingat bahwa Tuhan itu mengasihi kita, dan ketika Tuhan mengingatkan untuk kita bisa mengasihi dengan kasih agape kepada seseorang atau sesama kita. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ibadah Minggu Paskah yang ke-6 ini mengingatkan bahwa teman, kawan, dan sahabat itu berbeda. Tetapi sahabat itulah yang dipakai Allah ketika kita ini dipakai oleh Tuhan, di mana Tuhan akan selalu ada di dalam suka maupun duka yang kita alami. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Kita pun harus selalu ada di dalam suka maupun duka. Ketika keluarga membutuhkan, ketika gereja membutuhkan, ketika jemaat membutuhkan, maka kasih agape itu yang akan menjadi dasar untuk kita selalu ada memberikan yang terbaik untuk gereja kita, untuk jemaat kita, untuk orang-orang yang saat ini membutuhkan uluran tangan kasih kita, agar agape, kasih yang tanpa balas, kasih yang tanpa pamrih ini benar-benar nyata di dalam kehidupan, dan kita ini bisa dipersatukan di dalam iman dan kasih, menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita awali di dalam kehidupan keluarga. Kita ingat bahwa keluarga ini, keluarga yang kita miliki, itu merupakan sahabat juga. Kalau sahabat, maka kita harus selalu ada, siap sedia, kapanpun diperlukan. Ketika keluarga atau anggota keluarga itu membutuhkan kita.
Ketika sesuatu yang diperlukan itu, maka kita harus kasih, kita beri dengan kasih agape. Begitupun juga di dalam kehidupan jemaat dan gereja. Ketika jemaat ataupun gereja itu memanggil, membutuhkan kita, mari kita menaati dan meneladani kasih Kristus, yaitu kasih agape. Kita siap sedia untuk memberikan yang terbaik di dalam pelayanan kita ketika gereja itu memanggil kita di dalam kehidupan berpelayanan. Begitupun juga di dalam kehidupan kita bermasyarakat, di dalam kehidupan kita berkomunitas. Tuhan tetap akan memakai kita sebagai kasih agape yang akan disalurkan, diberikan dan diwujud nyatakan di dalam kehidupan bersama untuk membangun sebuah kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Selamat mengasihi, selamat tinggal dan tetap tinggal di dalam kehidupan kasih Allah. Selamat mengasihi keluarga, gereja dan jemaat. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.